Xiaoqing, kenapa engkau pikir aku yang menyebabkan penyakit jantungnya? Ini tidak ada hubungannya denganku. Jelas-jelas dia yang mengambil keuntungan dariku, tapi kau malah berpikir aku yang diuntungkan darinya. Aku dan dia, kenapa tidak ada keadilan? Nyonya Selir, ada apa denganmu? Sudah biasa. Dibandingkan saat pertama kali ibu memintaku mendonorkan darah untuk Guyu, ini bukan apa-apa. Guyu baru saja minum darah dan butuh obat. Kenapa engkau duduk di sini? Aku akan segera pergi. Jangan berpikir setelah masuk keluarga Bu, kau benar-benar istriku. Aku hanya memberimu status karena menghormati keluargaku. Aku mengerti. Jangan sok kasihan untuk menarik perhatian. Kau bukan siapa-siapa bagiku. Jadi jangan harap kau bisa mengendalikanku. Jangan sentuh aku. Malam pertama aku dengan UR, kau pikir seorang selir sepertimu berhak melayaniku? Kenapa kau ingin aku tidur denganmu? Mengandung anakku, lalu aku jatuh cinta padamu, dan kemudian kau mengincar posisi UR sebagai istriku. Hamba tidak berani. Ini hanya luka kecil saja. Kau manja sekali. Kau hanyalah pelayan UR. Jika kau berani menggodaku lagi, aku akan membuatmu menyesal. Buatkan teh. Buat teh. Kau mengerti tentang teh? Belajar khusus dari seorang guru? Tidak, ibu hanya memperhatikan Guyu. Aku mempelajarinya sendiri. Aku masih ingat pada hari kedewasaanku, seseorang memberiku sekotak teh. Rasanya agak mirip dengan ini. Itu aku dapatkan dengan menyulam selama sebulan, menukarnya dengan Pak Tua Shanca. Tak disangka kau masih mengingatnya. Pasti UR-ku yang mengirimkannya. Sudahlah, istirahatlah yang cukup, jaga kesehatanmu agar bisa memberi darah untuk UR. Xiaoqing, Kau menaruh sesuatu di dalam teh. aku tidak. Kau menaruh sesuatu di dalam tehku. Tidak. Guyun, dasar wanita licik. Barusan kau bersikap lembut, sekarang sifat aslimu terungkap. Bukan aku yang melakukannya, bukan aku. Kubilang padamu, Guyun, rencanamu salah. Jangan gunakan cara rendahan ini lagi, aku tidak akan tertipu. Aku bilang, bukan aku yang melakukannya. Kalau tidak percaya, kau bisa tanya Xiao Cui. Entah kau atau bukan, jika kau menggunakan cara rendahan ini lagi, aku akan membuat hidupmu menderita. Kubilang padamu, di hatiku, kau hanyalah obat untuk Guyu. Kau pikir kau siapa? Apakah aku harus mati di hadapanmu, baru kau percaya bahwa aku tidak bersalah? Kau masih berani bicara tentang harga diri dan kehormatan. Kau lupa 3 tahun lalu bagaimana engkau mendorong Guyu ke air. Aduh, nona besar sepertinya jadi sakit karena jatuh ke air, sepertinya tidak akan sembuh. Tabib Chen, tolong carilah cara bagaimana cara agar putriku bisa hidup. Saudari kembar, darah mereka terhubung. Jika saat penyakit nona besar kambuh, ia minum darah nona kedua, dia masih bisa hidup. Guyun, penyakit UR disebabkan olehmu, kamulah yang harus membayarnya. Guyun, kau merencanakan agar UR menderita penyakit jantung
Sekarang engkau masih ingin posisi istri sah. Xiaoqing, aku bukan orang seperti itu. Bagaimana engkau bisa berpikir seperti itu tentangku? Kau masih menginginkan posisi istri sah? Xiaoqing, aku bukan orang seperti itu. Bagaimana engkau bisa berpikir seperti itu tentangku? Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Aku peringatkan kau, jika engkau masih menggunakan cara rendahan, aku akan segera membuatmu menyesal. Dan, Guyun, jangan berpikir karena engkau sedikit mirip dengan UR, aku akan jatuh cinta padamu. Sadari posisimu. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Xiaoqing, ternyata di hatimu, aku adalah wanita seperti itu. Kukira setelah masuk ke rumah ini, hubunganku denganmu akan membaik. Tapi sekarang tampaknya, perasaan kamu terhadapku begitu dalam. Membalikan keadaan ini sangat sulit. Aku menahan diri menjadi penawar untuk Guyu kalau tidak. Bahkan jika dia kehilangan nyawanya, apa urusanku? Nyonya Selir, Anda baik-baik saja? Kau yang menaruh obat di tehnya? Nyonya, ini atas perintah Nyonya besar. Saya akan segera menjelaskannya pada Tuan. Sudahlah, biarkan saja. Guyun memberi salam kepada Nyonya besar dan kakak. Nyonya besar, berhasil. Guyun, tak kusangka kau begitu cepat berhasil. Membawamu masuk ke sini bukan kesalahanku kan? Ternyata darah hate. Kalau begitu kalian harus berterima kasih pada Xiaoqing. Kalau bukan karena dia melukai pergelangan tanganku, kalian tidak akan mendapatkan sapu tangan berdarah ini. Yunair, cepat duduk. Yunair, dekatilah Xiaoqing. Segeralah hamil. Kamu pahlawan besar keluarga Bo. Baik, Yunair mengerti. Yunair, kamu dan Yunair adalah saudara. Jangan salahkan Yunair kalau disayang. Keturunan itu penting. Ibu benar. Adik Yunair melahirkan anak untuk Xiaoqing. Itu juga anak. Lagi pula kelak dia akan memanggilku ibu. Yunair, asalkan kamu hamil, ibu akan mengangkatmu jadi istri kedua. Ibu tidak akan membiarkanmu menjadi selir. Ibu Yunair tidak pernah berpikir untuk menyaingi kakak. Yunair akan melakukan tugas Yunair membuat ibu dan kakak tenang. Ibu, Yunair merasa tidak enak badan. Yunair kembali dulu. Yunair, nanti datanglah ke kamar. Kakak akan memberitahumu yang Xiaoqing suka. Kau kira aku berani makan barangmu, bawa pergi? Ibu yang menyiapkannya. Kalau engkau tak ingin melihatku, aku pergi saja. Tanganku lemah, lukisan Hongmei ini jadi terlihat kurang bagus. Kalau diberikan pada tabib di sisi Tuan Gubernur, kurasa tidak pantas. Kau bahkan tahu tentang tabib di sisi Tuan Gubernur. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? 3 tahun lalu, aku meminta obat darinya untuk menyelamatkan nyawamu. Sayangnya, kau sama sekali tidak tahu.
Sudahlah, bagaimana mungkin kau tahu? Pulang dan istirahatlah. Jaga nyawamu agar bisa memberi UR darahmu. Aku telah melakukan 1000 hal untukmu, tapi tetap tidak bisa membuatmu terkesan. Adikku, katakan yang sebenarnya pada kakak tadi malam. Apakah kau dan Xiaoqing sudah bermalam? Kakak ingin mendengar yang sebenarnya atau kebohongan yang menipumu? Anggap saja aku memohon padamu. Setelah aku pergi, cepat atau lambat dia akan menjadi milik. Mengapa harus bersaing denganku sekarang? Kakak, cinta Xiaoqing selalu untukmu, tidak pernah ada tempat untukku? Mengapa engkau begitu tidak percaya diri? Guyun, padahal kau tahu itu. Guyu, kau telah menghisap darahku 3 tahun, mengapa engkau tidak bilang engkau mengalah padaku? Padahal posisi istri, sah ini kau dapatkan dengan cara licik, tapi masih ingin aku mengalah padamu? Demi orang yang kucintai, apa salahnya menggunakan sedikit tipu daya? Demi dia, ku bisa membuang hati nurani. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Tapi kakak, kau sudah hampir mati. Maka aku dan Xiaoqing akan bersama. Anggap saja aku menerima sedikit bunga atas apa yang telah kulakukan untukmu. Guyun, mengapa engkau begitu kejam? Guyun, bukan aku yang kejam, tapi kau. Bahkan jika engkau mati dengan penyesalan, itu tidak ada hubungannya denganku. Guyun, kau mungkin tidak tahu betapa Xiaoqing mencintai. Bahkan sekarang, jika ada yang menggunakan jantungmu, dia juga tidak akan ragu. Aku percaya. Tapi engkau masih tidak percaya diri. Kau jelas bisa mendapatkannya dengan usahamu sendiri, tapi mengapa engkau ingin aku memberikannya padamu? Soal lukisan Hong Mei itu, kau lupa milik siapa itu sebenarnya? Kamu tidak mengerti. Ya, aku memang tidak mengerti. 13 tahun aku menyayat nadiku untukmu. Apapun yang diminta Xiaoqing, selalu aku turuti. Siapa suruh kamu cinta sejatinya, sedangkan aku hanya bisa mencintai dalam diam? Guyun, sudahlah, kamu tidak akan pernah mengerti ketakutanku. UR, Guyun, apa yang kamu katakan padanya? Kamu tahu dia sedang sakit, kenapa kamu membuatnya tertekan? Tidak. Kamu penuh dengan tipu daya? Apa kamu ingin dia meninggal, lalu kamu menjadi istriku? Apa kau mau buat dia meninggal dan menjadi istriku? Xiaoqing, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Kau tidak boleh salah paham seperti ini. Guyun, kalian berdua saudara kandung, kau sangat ingin dia mati. Jika sesuatu terjadi padanya, kau akan ikut bersamanya. Kau juga tahu kalau aku dan dia saudara kandung? Aku selalu yakin aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kesalahanku adalah menjadi saudaranya. Pergi, jangan datang ke sini untuk melihatnya lagi. Tapi, bagaimana keadaan istriku? Aduh, penyakit nyonya sudah sangat parah. Meskipun menggunakan darah juga tidak akan berguna. Sekarang denyut nadinya, meskipun bisa diselamatkan sementara, tidak akan ada gunanya. Tuan, Anda sebaiknya mencari ahli. Tabib, meskipun hanya untuk sementara, asal dia bisa bertahan sampai tabib dewa datang. Tapi resep ini benar-benar membahayakan nyawa. Silakan katakan apapun itu, asalkan bisa menyelamatkannya. Aku akan lakukan apa saja. Xiaoqing, ini darahku, cepat berikan untuk kakak. Tidak apa-apa. Dulu kakak juga pernah seperti ini. Tabib menyuruhku untuk memberinya semangkuk penuh darah untuk diminum. Dia akan segera sembuh. Kupikir, sekarang tidak ada yang lebih berguna daripada darahku.
Cepatlah, nanti akan membeku. Shao-King, tidak apa-apa, cepat berikan untuk kakak. Shao-King. Bos Shao-King, apakah kau sangat membenciku? Kata dokter, butuh darah jantungmu untuk menyelamatkan nyawanya. Jadi, Kau ingin mengambil nyawaku untuk menebus nyawanya. Guyun, kau tahu, sejak aku membawamu ke rumah ini, tujuannya adalah untuk kesehatan UR. Aku tidak pernah mencintaimu. Kenapa engkau tidak berani menatapku? Sudah kubilang, aku tidak mencintaimu. Aku tidak mencintaimu. Aku tidak mencintaimu. Guyun. Tuan muda, tabib dari kantor gubernur sudah tiba. Cepat panggil tabib itu ke pavilion. Tapi, bukankah Nyonya ada di pavilion utama? Suruh tabib itu pergi ke Nyonya, lalu carikan saja dia tabib sembarangan. Ambil darah jantungnya. Baik. Meskipun aku sangat mencintaimu, tapi tidak ada aku di hatimu. Aku kalah tanpa perlawanan. Akhirnya kamu bangun. Setidaknya jamu-jamuku yang berharga tidak sia-sia. Haus? Mau minum air putih dulu atau minum obat? Aku sampai lupa. Kamu pasti lapar. Aku akan ambilkan bubur untukmu. Haus tidak? Minum air dulu atau obat dulu? Aku sampai lupa. Kamu pasti lapar. Aku ambilkan bubur dulu. Kau ini repot sekali, lucu juga. Bisa membuat Nona Bo tertawa adalah suatu kehormatan bagiku. Tapi luka-luka di tubuhmu ini membuatku sangat khawatir. Kau, bahkan tabib sakti dari kantor gubernur? Bukankah kamu terlalu muda? Tabib sakti? Bukan. Anggap saja aku muridnya. Apakah tabib sakti sudah memeriksa nyonya? Sudahlah. Bagaimana kau bisa terluka seperti ini? Orang yang melukaimu ini sungguh kejam. Sedikit saja lebih parah, tabib sakti pun tak bisa menyelamatkan. Tidak perlu repot-repot, Tuan. Ini pasti sangat sakit. Tak kusangka yang mengkhawatirkanku hanyalah seorang tabib muda. Tidak kusangka yang mengkhawatirkanku hanya seorang tabib muda. Hei, gadis kecil. Kau mendiskriminasi aku sebagai tabib atau mendiskriminasiku yang mengkhawatirkanmu? Kau ini lucu juga. Andai dia juga sepertimu, betapa bahagianya aku. Jangan bunuh diri. Aku sudah menghabiskan banyak sekali ramuan dan merawatmu 4 hari sampai sadar. 4 hari? Aku pingsan 4 hari? Selain dirimu, apakah ada orang lain yang menjengukku? Mereka semua sibuk mengurus orang sakit di sana. Siapa yang punya waktu untuk melihat orang sekarat sepertimu? Hanya aku tak berterima kasih padaku? Aku tidak butuh ucapan terima kasihmu. Jangan menangis. Jangan menangis. Aku bahkan tidak memintamu untuk menikah denganku. Lagi pula, aku juga sudah keluar uang untuk obat. Kau sudah sangat beruntung. Andai saja aku bertemu denganmu dulu, mungkin aku tidak akan semenderita ini. Aku akan mengambil obat. Maafkan aku, bagaimana mungkin aku pantas untuk pemuda sebaik dirimu? Dia sudah bangun. Tuan Bo tidak percaya dengan keahlian medisku? Sebagai murid tabib sakti, tentu saja aku tidak bermaksud meragukan. Namun, di usia semuda ini, keahlian medismu sungguh luar biasa, bisa membuat selirku pulih kembali, sungguh tidak mudah. Dia selirmu? Benar. Wah, ini pertama kalinya aku melihat seorang selir ditusuk pisau
Suaminya tidak muncul selama 4 hari. Kamu, sang keluarga Bu tidak perlu dicampuri oleh seorang murid. Nanti biaya pengobatan akan dikirim ke kamarmu. Biaya pengobatan. Orang yang kuselamatkan adalah dia, bukan kamu. Jika membutuhkan biaya pengobatan, aku akan memintanya darinya. Nona, tadi kau bilang ingin membalas budiku. Bagaimana jika aku meminta biaya pengobatan darimu? Kudengar dari pelayan di halaman, keahlian menyulammu sangat bagus. Bagaimana kalau menyulamkan sapu tangan motif bunga prem salju? Sebagai gantinya, Dia tidak bisa menyulam bunga prem. Baik, Guyun, katanya kamu tidak bisa menyulam bunga prem. bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Aku tidak tahu bagaimana membalas budi. Aku tidak ingin mengecewakan tabib muda. baik. Jadi sudah disepakati. Setelah kondisi kamu lebih baik, aku akan menagihnya darimu. Aku akan mengambil obat dulu. Ibumu datang, dia ada di ruang utama. Ibu datang, kenapa dia tidak menjengukku? Keadaan UR saat ini sangat mengkhawatirkan. Ibumu sangat khawatir kalau dia akan pergi. Untungnya dia sudah melewati masa kritis. Baik, Bagaimana kalau kusuruh ibumu untuk menemuimu? tidak perlu. Kalau kamu tidak sibuk, tolong ambilkan keranjang, sulamanku, dan carikan aku kain yang bagus. Kamu sungguh ingin menyulam sapu tangan untuknya? Kamu sungguh ingin menyulam sapu tangan untuknya? Itu kan cuma bercanda. Bagimu itu bercanda, bagiku dia benar-benar peduli padaku, satu-satunya orang yang memberiku perhatian. Aku tidak ingin menolaknya. Dia berbeda dengan kalian. Berbeda? Guyun, jangan lupa kamu sudah menjadi selirku. Ternyata kamu masih ingat, aku sudah menikah denganmu. Kukira kamu hanya menganggapku sebagai obat untuk Guyu. Guyun, kamu sengaja membuatku marah. Jangan lupa, penyakit Guyu kambuh karenamu. Ya, jadi pergilah menjaganya setiap hari, tidak perlu datang ke kamar. Jika aku menemukan kesempatan, aku akan membuatnya marah sampai mati, tidak memberimu kesempatan untuk menyelamatkannya. Aku hanya mengambil sedikit darahmu untuk menyelamatkan nyawa Guyu. Iya, jadi aku harus sangat berterima kasih padamu. Berterima kasih karena kau tidak langsung menusuk jantungku. Apa maksudmu? Bo Shaoqing, aku menyesal. Apa? Aku menyesal mencintaimu, menyesal menjadi obat untuk Guyu, menyesal menikah denganmu. Meskipun engkau menyesal sekarang, kau sudah menjadi milikku. Jika aku ingin kau mati, kau harus mati. Jika aku ingin kau hidup, bahkan jika harus pertahankan hidup dengan ginseng, kau harus tetap hidup untuk menjadi obat bagi Guyu. Kau seharusnya bersyukur karena kau masih hidup. Orang tuamu saja tidak peduli apa yang kau tangis. Untuk siapa kau berakting? Tuan, Nyonya Besar menyuruhku untuk melihat apakah selir sudah pulih. Ingin menyayat tangan selir dan mengambil darah. Bolehkah? Buatlah bubur di dapur. Tambahkan lebih banyak darah babi. Guyun baru saja bangun, tubuhnya masih perlu pemulihan. Sebaiknya engkau tidak membuat masalah lagi. Lakukan tugasmu. Bo Shaoqing, aku tidak membenci. Aku hanya menyesali. Kenapa aku tidak melepaskanmu dari dulu? Kalau begitu, aku juga tidak akan dikendalikan oleh kalian semua dan tidak akan berakhir seperti ini. Mungkin aku juga bisa bertemu dengan pria baik seperti tuanmu. Tuanmu, Ini minumlah obatnya. Pahit. Obat pahit menyehatkan. Aku tahu kamu takut pahit. Begini, minum dulu obatnya. Nanti aku ambilkan manisan buah untukmu. Loh, kok malah menangis? Setakut itukah minum obat? Aku belum pernah membujuk perempuan. Kamu jangan menangis lagi. Kalau begitu,
makan dulu manisan buahnya. Biar mulutmu manis, lalu minum obatnya. Begini bisa kan? Asam sekali. Aku ambilkan permen untukmu. Kamu harus minum obat. Tubuhmu sudah lemah. Kalau tidak dirawat dengan baik, akan parah. Biar aku saja. Tubuhmu lemah. Mana kuat? Ayo, buka mulutmu. Ah. Xiaoqing, tidak bisa begini? Bagaimana kalau memanggil Guyun untuk mengambil sedikit darahnya? Guyun baru saja diambil darah jantungnya, baru saja kembali dari ambang kematian. Jika dia diambil darahnya lagi saat ini, tubuhnya mungkin tidak akan kuat. Lagi pula, dia juga sedang minum obat untuk memulihkan tubuhnya. Bagaimana jika obatnya bertentangan dengan penyakit UR? Ini, aku kurang pertimbangan. Tapi bukankah Yun-Er menikah saat itu untuk... Guyun juga punya nyawa. Apakah kau ingin dia mati sekarang? Xiaoqing, perasaanmu dan Yun-Er, kami semua bisa melihatnya. Tapi tubuh Yun-Er benar-benar. Kau tidak bisa meninggalkannya karena ini... Jangan khawatir. Aku pasti akan melindunginya, menjaganya, merawatnya, seumur hidupku. Baik. Kalau begitu kau urus Yun-Er, aku akan pergi melihat Yun-Er. Yun-Er sayangku, kamu menderita sekali. Ibu, untuk menyelamatkan Guyu, aku hampir kehilangan nyawaku. Ibu masih memikirkan untuk meminta darahku? Yun-Er, apakah kamu sudah merasa lebih baik? Ibu sangat sedih. Ibu, yang seharusnya ibu khawatirkan, yang seharusnya ibu tangisi, mungkin Guyu kan? Sejak kecil, apakah ibu pernah peduli dengan perasaanku? Yun-Er, apa maksudmu? Kamu juga anak kandung ibu? Bagaimana mungkin ibu tidak khawatir? Ibu sekarang berbohong tanpa merasa malu. Ibu, aku selalu ingin bertanya kepada ibu, mengapa ibu begitu pilih kasih? Yun-Er menderita penyakit jantung, dia lebih membutuhkan perawatan, bukan begitu? Lalu apakah aku tidak pantas dirawat? Aku hampir mati. Apakah ibu pernah menjengukku? Hari ini ibu datang, lagi-lagi untuk meminta sesuatu? Yun-Er, ibu tahu kamu akan baik-baik saja. Tidak bisakah kamu mengalah sedikit pada Yun-Er? Mengalah? Ibu lihat, inikah yang harus kutanggung? Dari kecil hingga dewasa, aku selalu dipaksa untuk mengalah padanya. Mengalah padanya. Sekarang, untuk menyelamatkan nyawanya, aku harus mengorbankan kebahagiaanku seumur hidup. Terkurung di halaman ini setiap hari, menderita siksaan. Apa yang kulakukan masih belum cukup. Ibu, katakan padaku, apa yang harus kulakukan agar ibu memberiku sedikit perhatian, sedikit kasih sayang? Apakah aku harus mati? Yun-Er, ibu tahu ini tidak adil bagimu. Tapi ibu juga tidak bisa melihat Yun-Er mati. Inikah tujuan ibu datang menemuiku hari ini? Yun-Er, bukan seperti yang kau pikirkan. Ibu, aku melukai tanganku 3 tahun untuk Guyu. Aku menanggung penghinaan dari Xiaoqing. Keluarga seperti ini, ibu seperti ini, kakak seperti ini, lebih baik aku tidak memilikinya. Yun-Er, bagaimana kau bisa begitu tega? Apakah aku yang tega? Kalian yang tega? Keluar. Aku tidak ingin melihat. Keluar. Saat kamu masuk, aku sudah tahu tujuan. Tapi aku tidak menyerah.
Aku berharap kamu bisa lebih menyayangiku. Tapi, yang kutunggu hanyalah penghinaan yang tak henti-hentinya. Kau hanya menginginkan darahku, kan? Akan kuberikan. Tapi mulai sekarang, kita ibu dan anak tidak akan bertemu lagi. Pergi ke dapur, ambil semangkuk darah ayam, berikan pada Guyu. Mulai sekarang, jika Guyun dan yang lainnya meminta darah lagi, beri mereka darah ayam. Ingat itu. Jika kamu tidak ingin tinggal di sini lagi, silakan beritahu Shao-King. Aku tidak takut. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menghina. Tidak seorang pun. Kamu menguping pembicaraanku? Aku tidak menguping. Suaramu sangat keras, mungkin seluruh halaman bisa mendengarnya. Benarkah? Baguslah, biar mereka tahu aku bukan orang yang mudah ditindas. Tidak ada yang lebih berharga darimu di dunia ini, kamu harus menghargai dirimu sendiri. Mengerti? Gadis bodoh, aku menjagamu 4 hari 4 malam tanpa tidur, baru bisa menarikmu kembali dari ambang kematian. Kedepannya, jika ada yang menindasmu, beritahu aku akan membantumu membalas dendam. Muyang, ini tidak sesuai aturan. Aturan apa? Bagiku itu semua omong kosong. Apa kau bodoh? Mereka memperlakukanmu seperti ini, kau tidak sakit hati, tidak tahu cara melawan? Mungkin sudah terbiasa. Mati rasa. Kedepannya, jangan lakukan hal bodoh seperti ini lagi. Ada banyak cara untuk menyelamatkan nyawanya. Mengapa engkau harus bersusah payah? Ini untukmu. Anggap saja hadiah karena engkau sudah bersikap baik hari ini. Tuan Bo, jangan memaksa aku lagi. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Kumohon, jika Anda pun tidak bisa, istriku sungguh tidak tertolong. Penyakitnya ini dibawa sejak lahir, mustahil untuk disembuhkan total, hanya bisa dirawat. Tabib, kumohon. Ini memang ada satu cara, tapi meskipun kukatakan sudah terlambat. Apa maksudnya? Di dunia ini ada satu tanaman lingzi darah. Jika dijadikan obat, masih bisa untuk penyakit istrimu. Bertahun-tahun yang lalu aku punya satu, tapi 3 tahun lalu seorang gadis, untuk menyelamatkan nyawa kekasihnya, berlutut di depan pintuku selama 3 hari 3 malam dan memintanya. 3 hari 3 malam? Bahkan 3 tahun pun aku sanggup. Tapi obat itu tidak ada lagi di dunia ini. Kau terlambat. Benda ini butuh takdir. Kau tidak berjodoh dengannya. Tabib, kumohon, Anda pasti punya lebih dari satu resep. Asalkan bisa menyembuhkan istriku, bahkan menukar dengan nyawaku pun aku rela. Ada yang Anda khawatirkan, aku pastikan tidak akan membocorkannya. Aku jamin akan merahasiakannya. Aduh. Obat ini dapat menjamin istrimu aman selama 1 tahun. Lalu bagaimana setelah 1 tahun, istriku... Aduh. Tabib, jika Anda bisa memberikan obat ini, pasti Anda punya cara lain. Aduh, bangunlah. Bukannya tidak mau membantu, tapi resep rahasia yang hilang ini sungguh berbahaya. Katakan saja, aku akan mencari solusinya. Anda harus mencari seseorang yang seusia dengan istri Anda untuk dijadikan obat. Obat? Minum darah? Bukan. Orang ini direndam setahun dalam ramuan metode rahasia. Setelah 1 tahun, perutnya dibeda, jantungnya diambil, digoreng, dan dijadikan obat, lalu diminumkan ke istri Anda, barulah sembuh total. Ini sama saja menyuruhku membunuh orang. Bukankah ini yang tadi aku bicarakan? Ini menukar satu nyawa dengan nyawa lain, melanggar kodrat alam, melanggar hati nurani seorang tabib. Tidak bisa, tidak bisa.
Lalu bagaimana cara menggunakan obat ini? Apa sang tumbal akan merasa sakit? Pil ini setelah diminum, racunnya akan menyebar ke seluruh tubuh. Akan merasakan sakit yang luar biasa. Lalu direndam dengan obat khusus milikku selama 1 tahun. Pil ini penawarnya. Jika tidak ada pil ini, orang yang meminum obat tidak akan tahan rasa sakitnya. Kemungkinan besar akan mengakhiri hidupnya sendiri. Tentu saja, jika orang yang meminum obat tidak rela, dia mungkin tidak akan bertahan selama 1 tahun. Lagi pula rasa sakit ini, orang biasa tidak akan tahan. Tapi, jika aku dapat menemukan orang yang bersedia meminum obat ini, bersedia menanggung rasa sakit selama 1 tahun, mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan istriku, apakah ini tidak dianggap sebagai pembunuh? Tapi, jika aku menemukan orang yang bersedia menjadi obat untuk istriku, rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan istriku, apa itu masih dianggap pembunuhan? Mana mungkin ada orang seperti itu. Meskipun aku seorang tabib, aku pun tidak bisa melakukan hal seperti itu. Itu urusanku. Tabib, tunggu saja aku. Kesehatanmu belum pulih, kenapa kamu menyulam lagi? Kenapa kau datang? Kakak sudah baik-baik saja? Ini kue plum yang baru dibuat, aku ingat kau menyukainya, aku bawakan untukmu. Kau salah orang. Ya, yang suka kue plum itu Guyu. Sejak kau masuk ke rumah ini, kau jarang sekali keluar. Aku ingat kau pernah bilang ingin mengunjungi teman-temanmu di rumah bordir. Bagaimana kalau besok aku luangkan waktu untuk pergi bersamamu? Tidak perlu. Barang-barang untuk teman-temanku sudah kutitipkan orang untuk dikirimkan. Yuner, kau jangan sampai terlalu lelah. Tabib Sakti pergi ke selatan bersama Tuan Gubernur, meninggalkanmu yang di rumah. Lukamu, jika terasa kurang nyaman, minta dia untuk membuatkan resep obat lagi. Tabib Sakti pergi, lalu bagaimana dengan kakak? Dia baik-baik saja. Dia sudah minum obat yang diresepkan tabib. Kau tidak perlu khawatir. Justru kau harus menjaga dirimu baik-baik. Aku baik-baik saja. Tuan muda tidak perlu repot. Temani saja, Nyonya. Buyun, kalau kau ingin aku tetap di sini, katakan saja. Kenapa harus bersikap seperti ini? Sengaja menarik perhatianku. Bos Shawking, kalau kau mengatakan ini dulu, aku akan sangat tersentuh. Tapi sekarang, jangan bilang kau lupa. Orang yang menikamku adalah kau. Sudah lama aku tidak menyeduh teh. Entah apakah rasanya sebaik seduhanmu, aku benar-benar ingin lebih baik padamu. Besok aku akan mengajakmu ke pasar. Aku masih ingat saat kau masih gadis, kau menyukai tusuk konde haitang itu. Bagaimana kalau besok aku memilihkan satu untukmu? Bo Shawking, cukup. Hal-hal ini sudah lama terkubur di rumah keluarga Gu. Kau tidak perlu menyebutkannya lagi. Minum teh ya. Aku minum. Guyun, Kenapa? apakah Ya, sudah mendengar semuanya? Kau pikir, aku menaruh racun di dalam teh? baik di dalam teh maupun kue, bukankah hasilnya sama saja? Guyun, kau anggap aku orang macam apa? Guyun, di matamu aku sejahat dan sekeji itu. Keji dan jahat itu sangat cocok untukmu. Kau memaksaku untuk mendonorkan darah untuk Guyu. Tidakkah itu keji? Kau menikamku dengan pisau. Tidakkah itu jahat? Sekarang kau memaksaku menjadi kelinci percobaan untuk Guyu. Kau tetap tidak akan ragu. Guyun, kau tahu apa yang kau katakan?
Bukankah kau yakin aku akan melakukan apapun untukmu, bahkan mati juga? Tidak, aku tidak pernah ingin kau mati. Lalu apa yang kau lakukan di sini? Membujukku untuk menjadi kelinci percobaan bagi Guyu? Kaulah yang terlalu sensitif. Aku sudah bilang aku tidak mencintaimu. Kaulah yang mengejarku, menyukaiku dan menikah denganku. Guyun, aku harap kau rela meminum obat itu. Bukannya aku yang memaksamu. Rela? Rela menjadi kelinci percobaan untuk Guyu, merelakanmu dan dia? Bos Shouking, kau tidak berpikir karena engkau telah melukai hati, otakku juga rusak, kan? Guyu adalah kakakmu. Kau mendorongnya ke sungai, menyebabkan dia sakit. Ini adalah hutangmu padanya. Shouking, aku tidak pernah berhutang padanya. Kau tahu apa kebenaran? Waktu itu, Aku tidak peduli apa yang terjadi di antara kalian berdua di jembatan itu. Yang ku tahu, kau telah membuat Guyu sakit. Inilah akibatnya. Shouking, aku tidak pernah menyangka kau bisa tidak masuk akal ini. Kau menyelamatkan orang yang salah, kenapa engkau menyalahkanku? Kalian berdua sangat mirip. Bagaimana aku bisa membedakan kalian di dalam air? Kau yang salah duluan, itu salahku. Shouking, seharusnya engkau membiarkanku tenggelam saat itu. Kalau engkau langsung menyelamatkan Guyu, dengan begitu penyakitnya, tidak akan kau limpahkan padaku. Kau akan menanggung rasa bersalahmu dan menyiksa dirimu sendiri? Apa hubungannya denganku? Kenapa aku harus menebus kesalahanmu? Karena engkau mencintaiku. Karena kau menginginkan pria kakakmu. Karena engkau tidak tahu malu dan ingin tidur denganku. Menginginkan? Saat keluarga Gu dan keluarga Bo bertunangan, tidak disebutkan aku atau kakakku yang akan bertunangan. Menyukaimu disebut menginginkan? Kau menikahiku, aku ingin memberimu anak, itu disebut menginginkan? Shouking, kau tidak tahu malu. Katakan sekali lagi. Menyelamatkanku hanya untuk memberimu, alasan tak berdaya telah menyelamatkan Guyu. Kau menyiksaku untuk meringankan rasa bersalahmu sendiri. Cintamu sekarang untukku tidak berharga. Kau mencintai aku yang seperti ini. Rasakan mencintai aku yang seperti ini. Ya, aku murah. Aku tidak tahu malu. Ini salahku sendiri. Ini semua adalah konsekuensi yang harus kutanggung. Karena kau mencintai, maka engkau harus menjadi obat untuk Guyu. Harus. Aku tidak mencintaimu lagi. Aku tidak akan pernah mencintaimu lagi. Kau boleh tidak mencintaiku, tapi seumur hidupmu kau milikku. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku. Bo Shouking, kau terlalu egois. Aku juga ingin egois sekali. Aku tidak ingin menjadi obat untuk Guyu. Aku ingin hidup dengan baik. Jadi biarkan dia mati. Aku tidak akan mati bersamanya. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi. Aku tidak mau melihatmu lagi. Guyun, kau benar-benar keterlaluan. Beraninya engkau membuatku seperti ini. Apa yang kulakukan? Kenapa aku melakukan ini pada Guyun? Apa aku sungguh harus mengorbankan Guyun untuk Guyu? Shouking, kamu baru pulang? Sudah bicara dengan Yuner? Lalu, dia mau? Ibu menyuruh Guyun menjadi obat, sama saja dengan mengirimnya ke kematian. Tegakkah ibu? Mati? Aku tidak pernah berpikir untuk membiarkan dia mati. Bukannya jadi obat dan ambil sedikit darah jantung? Tidak. Cara itu adalah mengambil jantungnya untuk obat. Menukar nyawa dengan nyawa. Mengambil jantung? Pasti sangat sakit. Tuan muda, aku membawakan obat untuk Nyonya. Bagaimana keadaan selir belakangan? Baik-baik saja. Katakan yang sebenarnya. Setelah diselamatkan oleh tabibmu, selir tidak pernah keluar, hampir setiap hari menyulam di kamarnya. Menyulam apa? Jangan-jangan dia menyulam untukmu ya. Hamba tidak tahu.
Namun, setelah tabibmu datang, suasana hati Selir menjadi lebih baik. Itu benar, tabib selalu membawakan beberapa barang untuk menyenangkan Selir. Guyun, apakah ini alasanmu berselisih denganku? Kau jangan-jangan jatuh cinta padamu yang... Hamba juga pernah melihat tabibmu diam-diam menggenggam tangan Selir. Apa? Kau yakin melihatnya? Hamba tidak berani membohongi Tuan Muda. Hebat Guyun. Kau tidak mau. Karena ini... Keluar. Baik, Tuan. Awasi dia. Buat dia diam. Jangan sampai dia melakukan sesuatu yang mencemarkan nama baik keluarga Bu. Guyun, tunggu saja engkau. Obat dari tabib sakti itu memang manjur. Aku merasa jauh lebih baik. Shao-King, jika obat ini berhasil, nantinya Yuner tidak perlu menyayat tangannya lagi kan? Hal tentang mengambil jantung untuk obat tidak boleh diketahui oleh UR. Kalau tidak, dia pasti akan takut. Terlalu banyak berpikir tidak baik untuk penyakitmu. Istirahatlah yang banyak. Jika kamu sembuh, Guyun juga tidak perlu menderita lagi. Ya, penyakitku yang menyedihkan ini telah membebaninya bertahun-tahun, membuatnya ikut menikah juga. Aku merasa bersalah padanya. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu sakit karena dia? Sayang, kalau aku sembuh, bolehkah aku memintamu membebaskan Yuner, membiarkannya menikah lagi? Jika kamu tidak rela, itu tidak masalah. Selama kamu suka, aku bisa menahannya. UR, kau terlalu banyak berpikir. Aku hanya mencintaimu. Sayang, aku takut sakit. Pelan-pelan. Shao-King, dulu jelas-jelas adik yang pertama kali menyukaimu. Mengapa engkau malah jatuh cinta padaku? Masih ingatkah kau saat hari kedewasaanku, kau memberiku lukisan bunga prem merah? Aku berpikir wanita yang bisa melukis karya sedamai ini pasti memiliki hati yang sangat cerdas. Jadi daripada mengatakan aku jatuh cinta padamu lebih dulu, lebih baik dikatakan aku jatuh cinta pada lukisan itu lebih dulu. Ternyata pada akhirnya tetap kalah pada Guyun. Shao-King, kau mencintaiku atau lukisan itu? Jika yang mengirim lukisan itu bukan aku, saat ini kau mungkin akan lebih bahagia dan utuh. Omong kosong. Mana ada jika? Aku tidak mencintaimu lagi. Aku tidak akan pernah mencintaimu lagi. UR, istirahatlah. Aku masih ada urusan. Aku akan ke ruang kerja. Guyun, ternyata yang ada di hati Shao-King adalah kau. Aku tidak akan membiarkanmu tinggal di kediaman Bo. Guyun, aku telah mengatakan banyak ucapan menyakitkan. Mengapa sekarang yang kupikirkan hanyalah dirimu? Apa yang telah kau lakukan padaku, sehingga aku terobsesi denganmu? Sapu tangan yang kusulam sepenuh hati ini, mungkin tuanmu akan menyukainya. Tuan Bo, apa yang kau lakukan? Guyun, karena engkau adalah selirku, ini adalah tugasmu. Aku tidak mencintaimu lagi. Apa kau lupa apa yang kukatakan padamu? Guyun, meskipun kau tidak mencintaiku lagi, sebagai istriku, kau tidak bisa menolak permintaanku. Bo Shao-King, kau tidak hanya rendah, tapi juga tidak tahu malu. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu dengan tidak tahu malu. Bukankah kau bilang kau tidak bisa menyulam bunga prem, tapi malah menyulam untuk pria liar
Kau pikir aku sudah mati? Bukankah kau bilang tidak bisa menyulam bunga prem? Malah menyulam untuk pria liar itu. Kau pikir aku sudah mati? Aku sudah berjanji pada tabibmu. Sesuatu yang sudah dijanjikan harus ditepati. Tidak semua orang bisa seperti dirimu, ingkar janji. Kau... Apa tujuanmu datang ke kamarku selarut ini? Apa kau masih ingin aku memberi darah untuk Guyu? Kubur saja harapanmu itu. Berani kau, Guyun, kukatakan padamu, kau hanyalah obat untuk Guyu. Semua yang kau miliki sekarang, kuberikan padamu. Jadi satu-satunya hal yang harus kau lakukan adalah tetap diam dan patuh menunggu untuk memberi darah. Bukannya menyulam untuk pria lain selarut ini. Untuk siapa aku menyulam, kapan aku menyulam, tidak ada hubungannya denganmu. Guyu, kau sengaja memancingku? Kau pikir karena aku tidak menyentuhmu di malam pernikahan, aku tidak akan pernah menyentuhmu. Kau, jangan mendekat. Kenapa? Takut? Nanti akan kulihat seberapa keras mulutmu bisa bertahan. Takut padamu? Kurasa aku salah mencintaimu. Dasar kamu orang munafik. Kau tak pantas mendapatkan cinta. Kata-kata yang keluar dari mulutmu begitu pandai menipu orang. Aku jadi curiga, katamu kau mencintaiku dulu. Seberapa tuluskah itu? Ya, cintaku padamu tak berharga. Lalu kenapa kau masih membuang waktu denganku? Wanita tak tenang sepertimu, tidur denganmu akan mengotori tempat tidurku. Camkan ini, kau adalah selirku, jangan lakukan hal yang memalukan keluargamu. Kalau tidak, jangan salahkan aku tak mengampunimu. Bo Xiaoqing, kesalahan terbesar dalam hidupku adalah menikah denganmu. Guyun, diam. Aku sekarang menyesal mengapa aku dulu menyetujui Yuer mengizinkanmu masuk ke rumah ini. Baiklah, karena kita saling membenci, aku tak ingin melihatmu lagi keluar. Kau hanyalah seorang selir, kenapa aku harus mendengarkanmu? Aku, putri keluargaku, bersedia menjadi selirmu, sungguh menggelikan. Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Kenapa tidak Aku mencintaimu selama 3 tahun. Kau merendahkanku selama 3 tahun. Meskipun menjadi selir, aku tidak mendapatkan kasih sayang suamiku. Aku juga harus selalu waspada, kau akan mengambil nyawaku. Meski begitu, kau masih mengatakan akan menggunakan nyawaku untuk menyelamatkan nyawa Guyu. Bagaimana engkau bisa mengatakannya? Guyun, kau berani sekali. Kau percaya atau tidak, aku akan menceraikanmu. Menceraikanku? Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu, Xiaoqing. Yang seharusnya dilakukan, yang tidak seharusnya, sudah kulakukan untukmu. Kalian selalu merasa aku berhutang padamu. Baiklah, aku menyerah. Apakah aku salah? Tidak, aku tidak salah. Jika engkau tidak ingin aku mati di rumah keluarga Bo, lepaskan aku sekarang. Guyun, seumur hidupmu, jangan pernah bermimpi. Kau percaya atau tidak, aku akan memilikimu sekarang juga. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Guyun, selama engkau masih selirku, kau harus menuruti semua keinginanku. Bo Xiaoqing, kau tidak pernah mencintaiku. Mengapa engkau melakukan hal yang menjijikan ini? Bo Xiaoqing, mengapa engkau terus menyakiti? Mengapa engkau tidak melepaskanku? Aku sudah bilang aku tidak mencintaimu. Melepaskanmu? Lalu bagaimana dengan Guyu? Kau masih dibutuhkan untuk menjadi obat. Lagi pula di dunia ini, orang yang rela berkorban untuknya, juga untukku, hanya engkau, bukan begitu? Bo Xiaoqing, kumohon lepaskan aku. Guyun, kubur saja niatmu untuk meninggalkan kediamanmu. Inilah bekas luka yang kau tinggalkan di jantungku. Luka yang tak akan pernah hilang seumur hidup. Kau memperlakukanku seperti ini, tapi kau masih berharap aku setia padamu? Bo Xiaoqing, jika kau tak ingin melihatku mati besok, lepaskan aku. Guyu tahu kau telah menguasaiku,
dia pasti tidak akan menoleransiku. Aku tidak akan menyentuhmu lagi. Aku tidak akan menyentuhmu. Ada apa denganku? Kenapa aku bisa terpengaruh oleh Gu Yun? Apa aku benar-benar menyukainya? Tidak, aku seharusnya menyukai UR. Apa aku salah? Kenapa aku takut? Kenapa? Ini, makanlah yang manis. Sebentar lagi aku akan buat obat. Kau ini, tidak bisakah aku tidak minum obat? Andai saja hidup ini, semanis gula ini, betapa indahnya. Apakah Shouking mengganggumu lagi? Tidak apa-apa. Sapu tangan ini, sudah berapa lama kau janjikan padaku? Belum juga selesai disulam. Apa kau lupa? Sifat perfeksionismu ini, aku harus menyulamnya dengan baik agar kau tidak mengkritiknya. Aku menemukan beberapa barang bagus di luar. Nanti setelah kau sembuh, aku akan diam-diam bawamu keluar. Jangan. Bagaimana jika Shouking mengetahuinya? Selir, Nyonya Besar, meminta Anda ke halaman depan. Obatnya nanti saja ku minum, aku pergi sebentar. Bo Shouking, jika engkau tidak mencintainya, mengapa tidak kau lepaskan dia? Yuner, andai saja kalau kau bukan selirnya. Resep dari tabib itu memang manjur. Kakak terlihat sehat. Ada urusan apa memanggilku kemari? Kau sudah lama tidak memberi salam. Kakak merindukan adik, ingin mengobrol denganmu. Kata-kata kakak sungguh menggelikan. Tapi tenang saja, beberapa hari lagi aku akan meninggalkan rumah ini. Tidak akan ada lagi yang merepotkanmu. Adik, apa yang kau bicarakan? Shouking berjanji padaku setelah Imlek akan mengantarku kembali ke keluarga. Pernikahan saat itu hanya diketahui oleh kedua keluarga, juga tidak ada undangan. Setelah aku kembali, aku akan meminta ibu mencarikan jodoh untukku. Yuner, bukankah kau selalu mencintai Shouking? Kau rela? Kakak, cinta atau tidak, yang terpenting bagimu adalah ketenangan pikiranmu, kan? Bagus, bagus. Semoga seperti yang adik inginkan, dapat menemukan tempat berlabuh yang baik. Selir, Nona KR dari toko bordir mengirim pesan, meminta Anda melihat bahan-bahan baru di toko. Kalau kakak tidak ada urusan, aku pergi dulu. Toko bordir butuh aku. Melihatmu seperti ini, sepertinya kau sudah melupakannya. Hanya saja, tidak tahu apa Shouking juga sudah melupakannya. KR menyampaikan pesan, menyuruhku pergi ke toko bordir. Kudengar ada pendongeng baru di gedung Chanlo. Kau mau ikut melihatnya? Ayo. Penjaga toko, apakah ini semua kain baru? Ini kain berkualitas tinggi. Beri aku satu dari setiap warna benang sulam. Baik, Tuan, tunggu sebentar. Tidak perlu, Mu Yang. Kau membelikan aku sebanyak ini, bagaimana aku bisa membawanya pulang? Kalau tidak bisa dibawa, panggil saja delman untuk mengantar. Nyonya, lihat betapa baiknya suamimu padamu. Dia bukan suami, jangan bicara sembarangan. Mu Yang, kamu begitu baik. Jika kamu memiliki wanita yang kamu suka, dia pasti akan sangat bahagia. Sayangnya, aku melewatkan kesempatan untuk bertemu denganmu. Jika pemuda di bawah pohon yang kutemui dulu adalah kamu pasti tidak akan seperti Shouking, begitu dingin padaku. Kenapa? Sedih? Tidak. Aku tahu tempat yang bagus. Di sana banyak makanan enak, pasti bisa membuatmu senang. Ayo. Gu Yun, aku terlalu toleran padamu. Seharusnya kamu tetap menderita selamanya. Di kediaman Bo. Tuan mudamu, sifat ceriamu ini
membuatku curiga, apa kau benar murid tabib? Murid tabib apa? Itu semua hanya untuk keluarga, Bo. Sebenarnya aku kerabat jauh Tuan Gubernur, menetap sementara. Kau bukan murid tabib, lalu bagaimana engkau mengerti ilmu medis dan bisa menyelamatkanku? Karena sering sakit jadi tahu obatnya. Aku dulu orang yang sakit-sakitan. Kau percaya padaku? Kau membohongiku lagi. Beberapa waktu lagi, aku akan meninggalkan kediaman gubernur, pergi ke ibu kota. Kau mau pergi? Teman di King Jo ini akan berkurang satu lagi. Guyun, berani sekali kau. Bo Xiaoqing. Kembali ke kediaman Bo, berlutut di ruang leluhur. Ini salahku, aku akan pulang sekarang. Tuan muda Bo, semua orang di King Jo tahu bahwa kau hanya menikahi Nona Guyu. Kenapa ikut campur urusan adik ipar? Kamu yang urusan keluarga bukan urusanmu untuk ikut campur. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Bo. Aku Pulang. Tuan mudamu, apa kau benar-benar ingin menikahi wanita yang sudah aku usir? Bo Xiaoqing, kau benar-benar picik. Tidak pantas untuk Guyun yang baik. Tuan muda, selir dan tabibmu meninggalkanku. Hamba mohon maaf. Siapkan kereta, pulang. Simpan saja tusuk konde ini. Bo Xiaoqing mungkin tidak akan keberatan. Tenang saja. Barang-barang ini cepat atau lambat akan kuberikan padamu secara resmi. Muyang, jangan terlalu baik padaku. Kita tidak akan ada hasilnya. Justru kamu, apa Xiaoqing tidak akan menyusahkanmu saat kembali? Jika terjadi konflik, suruh orang menghubungiku. Hanya dihina olehnya. Sudah terbiasa. Siapa yang memberimu tusuk konde ini? Muyang. Ya. Ini barang kecil yang tidak berharga ini, ku beli sendiri. Guyun, kau selir yang kunikahi secara resmi. Meskipun tidak disayang, kau tetaplah wanitaku. Apa maksudmu? Kau sangat ingin keluar dari kediamanmu, pindah ke pria liar itu, ya? Aku tidak berani. Aku berjanji untuk mengantarmu pulang, bukan berarti aku setuju kau menikah dengan orang lain. Bo Xiaoqing, apa maksudmu? Kau sudah berjanji padaku, apa kau ingin mengingkarinya? Berjanji untuk membiarkanmu pulang, karena aku takut melukai hati UR. Tapi bukan berarti aku bisa mentolerir perselingkuhan. Lagi pula, apa kau mengenal Muyang? Hanya dengan beberapa kata dan beberapa barang, kau sudah tertib. Nanti setelah dia menyakiti hatimu, lalu kembali padaku, penghinaan ini tidak akan kuterima. Bo Xiaoqing, aku tidak mengizinkanmu berbicara seperti itu tentang dia. Dia berbeda darimu, dan bahkan jika dia tidak menginginkanku, aku tidak akan kembali padamu. Guyun, kau benar-benar tidak tahu malu. Pergi, berikan semangkuk sup hangat untuk Yun Er. Hari ini sangat dingin, jangan sampai dia kedinginan. Baik. Guyun, oh Guyun, jangan salahkan aku karena kejam. Kau pulang dengan patuh pun tidak apa-apa. Yang penting di hati Xiaoqing, tidak ada kamu. Guyun, kau benar-benar tidak tahu malu. Keluarga Bu sudah sangat baik padamu. Kehormatan keluarga Bo lebih penting dari nyawaku. Jika yang mengalami ini adalah Guyu, apa kau akan memperlakukannya seperti ini? Jangan samakan dirimu dengan Guyun. Kau tidak pantas. Ya, aku memang tidak pantas.
Aku tidak pantas diarak masuk dengan kereta kuda megah. Aku tidak pantas mengenakan gaun pengantin merah. Tidak pantas makan bersamamu. Memang tidak pantas tanpa lamaran yang resmi. Tapi engkau mencintaiku, menikahimu sebagai selir, itu adalah suatu kehormatan bagimu. Mencintaimu? Karena cinta, aku menanggung semua penghinaan Guyu, menyayat nadiku untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi kau hampir membunuhku di halaman belakang. Jika bukan karena Muyang, mungkin aku sudah mati. Inikah harga yang harus kubayar sebagai selirmu? Jika begini, aku lebih baik tidak memilikinya. Kau! Pukul saja aku, pukul aku sampai mati. Tuan muda, Nyonya menyuruhku mengantarkan sup untuk selir. Beliau khawatir selir sakit dan tidak bisa melayani tuan. Guyun, apa yang kau katakan pada Guyu? Kau bilang aku sudah menyentuhmu. Tidak, Guyu yang menjebakku. Sudah kukatakan, jangan mengganggu UR. Kenapa engkau tidak mendengarkan? Shouking, antar aku pergi dari sini sekarang. Aku benar-benar tidak tahan tinggal di tempat ini lagi. Kau bertekad untuk pergi dengan Muyang, iya kan? Iya. Aku hanya tidak ingin tinggal di sini lagi. Kalian semua sangat kejam. Aku lelah. Guyun. Suamiku, ada apa dengan Yuner? Panggil Muyang kemari. Bagaimana dia mengobati orang? Shouking, bagaimana dia bisa pingsan? Apakah kalian berdua bertengkar? Jika adikku melakukan kesalahan, ku akan meminta maaf untuknya. Dia masih muda, perlu dijaga. UR, jangan khawatir. Kau sendiri, kenapa keluar? Bagaimana jika engkau masuk angin? Aku baik-baik saja. Selama kamu dan adik baik-baik saja, aku ikhlas. Jika kau tidak bisa menyembuhkannya, aku akan menyuruh Tuan Yun menangkapmu. Emosi terlalu meledak. Selir dia. Hamil. Hamil? Kalau sudah, aku kembali dulu. Perhatikan suasana hatinya. Jangan sampai dia tertekan. Hamil, Guyun. Apa kau tidak ingin pergi dari sini? Kau sengaja, kan? UR. Yun-er sedang hamil. Kamarnya dingin. Bagaimana kalau 2 hari ini dia istirahat di kamarmu saja? Tentu saja, keturunan itu penting. Anak ini juga yang selalu kuharapkan. Yun-er, hati-hati. Pergi, tidak perlu kebaikan palsumu. Yun-er, kamu hamil. Aku sudah minta obat penguat kandungan. Xiao Cui sedang merebusnya untukmu. Aku pingsan semalam. Jaga kesehatanmu baik-baik. Aku dan Guyu sangat menantikan anak ini. Dia tahu, kalau begitu, aku harus segera pergi. Bagaimana mungkin dia membiarkan aku melahirkan anak ini? Yun-er, kita jangan keluar rumah lagi. Kamu sedang hamil, kita jalani hidup dengan baik. Kalau tidak percaya, tanya saja pada Muyang, apa dia bisa menerima kehamilan? Apa dia bisa menikahimu dengan upacara mewah? Apa dia rela menerima penghinaan ini dan menjadi ayah bagi anak orang lain? Shouking, kukira engkau peduli padaku, ternyata yang kau pedulikan hanyalah anak ini. Kubilang padamu, aku lebih baik mati daripada melahirkan anak untukmu. Ini di rumah keluarga Bo, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak akan membiarkan anakku memanggilmu ayah, memanggil Guyu ibu, dan memanggilku selir. Shouking, aku benci kamu. Seandainya aku sudah hamil saat masuk ke rumah ini, aku pasti akan patuh. Kehamilanku sekarang hanya membuatku semakin membencimu. Aku tidak akan melupakan semua yang telah kau lakukan padaku.
Aku juga tidak akan membiarkan anak ini menjadi kelemahanku, membiarkan kalian terus mengendalikanku. Ini anak sulungku. Aku tidak akan mengizinkanmu menggugurkannya. Kau jangan lupa, mu yang itu tabib, untuk menggugurkan kandungan, apa perlu persetujuanmu? Yuner, kumohon maafkan aku. Aku akan memperlakukanmu dengan baik nanti, lebih baik daripada perlakuanku pada UR. Bagaimana? Terlambat. Saat aku mencintaimu, kenapa engkau tidak selembut ini padaku? Yuner, asal kau tidak pergi dari rumah ini, tidak menggugurkan anak kita, apapun akan kuturuti. Bagaimana? Xiaoqing, aku mencintaimu selama 6 tahun. Jika engkau masih sedikit peduli padaku, biarkan aku pergi. Guyun, apa kau benar-benar ingin memilihmu yang melepaskan aku yang kau cintai selama 6 tahun dan menggugurkan anak kita? Ya. Aku ingin pergi, kau bisa apa? Guyun, hari ini jika engkau keluar dari rumah keluarga Bo, kau tidak akan bisa kembali lagi. Tuan Bo, cintaku membuatku melangkah 99 langkah padamu. Aku hanya memintamu untuk menyisakan 1 langkah terakhir. Itulah satu-satunya harga diriku. Yuner, aku mohon, tinggallah. Anggap saja ini hal terakhir yang kau lakukan untukku. Kesehatan UR lemah, melahirkan bisa membahayakan nyawanya. Seumur hidupku, aku tidak akan memiliki wanita lain. Anak ini mungkin adalah keturunan terakhir keluarga Bo. Kedepannya, aku akan memberimu ruang yang cukup. Aku tidak akan memaksamu lagi. Kumohon biarkan anak ini tetap hidup. Kumohon. Ada apa dengan adik? Xiaoqing, adik sedang hamil, kau seharusnya lebih pengertian padanya. Bo Xiaoqing, kau pikir Guyu benar-benar peduli padaku? Dia bisa melihat anakku lahir? Sungguh mustahil. Duduklah, karena sedang hamil istirahatlah yang cukup, kurangi pekerjaan menjahit. Itu melelahkan. Aku mengisi waktu luangku dengan menjahit. Aku meminta dapur untuk membuatkanmu sup bergizi, minumlah segera. Ibu, hari ini aku kurang enak badan dan tidak nafsu makan. Kalau begitu aku akan meminta dapur membuatkanmu beberapa makanan pembuka. Setelah Imlek, identitasmu akan diumumkan di Qingzhou. Ibu tidak akan mengabaikanmu. Tenang saja. Ibu, sebaiknya tunggu dulu. Maksudku, kakak sedang sakit. Jika dia terlalu emosional dan memperburuk penyakitnya, itu akan menjadi kesalahanku. Kau terlalu baik. Di saat seperti ini kau masih memikirkannya. Ibu merasa kasihan padamu. Ibu tidak mengkhawatirkanku. Ibu mengkhawatirkan anak di dalam perut ini. Ini semua salah Xiaoqing. Jika dia tidak bersikeras menikahi UR, tetapi langsung menikahimu, ini tidak akan serumit ini. Ibu juga ada di sini. Aku datang untuk melihat Yuner, entah apakah dia sudah merasa lebih baik. Kakak sedang sakit, tapi masih menjengukku. Aku sungguh merasa bersalah. Kalian berdua benar-benar memiliki hubungan yang baik. Kalian harus saling mendukung di masa depan. Aku melihatmu sakit kemarin, jadi aku membuatkanmu sup asam plum kesukaanmu untuk membangkitkan nafsu. Masih hangat, cepat coba. Apakah rasanya seperti saat kita kecil? UR, kau juga datang? Ini sangat panas, cepat letakkan. UR, meskipun kau sedang hamil, kau tidak bisa membiarkan UR melayanimu. Memangnya kenapa? Yuner sedang mengandung cucu pertamaku. Ibu terlalu memanjakannya. Kurang ajar. Jika aku mendengar kata-kata buruk tentang Yuner lagi, akan kuhukum. Selalu ingat, bayi di perut Yuner adalah masa depan keluarga Bo.
Xiaoqing, kau sudah melihatnya dengan jelas. Guyun sudah mulai bertingkah. Setelah dia melahirkan, dia mungkin akan mengambil nyawaku. Duduk. Pelan-pelan. Sekarang engkau sudah menyakiti hati. Kau masih mau membujukku untuk kembali? Kau pikir aku bodoh? Yuner, aku sudah membereskan pavilion Lich. Besok kau pindah ke sana saja. Kau tahu itu bukan maksudku. Aku mau kau mengantarku kembali ke keluarga Gu. Jangan mimpi. Baiklah. Kalau begitu aku akan kembali ke toko bordir. Lagi pula KR juga merindukanku, dia terus memintaku untuk menyelesaikan sulaman. Aku pergi saja supaya tidak mengganggumu, engkau dan Nyonya bisa hidup bersama dengan baik. Aku juga bisa tenang. Guyun, aku tahu, jika kubiarkan kau pergi, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku tidak ingin kau pergi. Bo Xiaoqing, kau mempertahankan wanita yang tidak mencintaimu untuk apa? Meskipun kau tidak mencintaiku lagi, kau tetaplah selirku. Cari saja siapa saja, aku tidak mau. Yuner, aku tidak akan membatasimu lagi. Jika engkau di rumah, aku masih bisa menjagamu. Jika engkau di luar, bagaimana jika engkau menghadapi bahaya? Kau tidak berpikir Gu Yu akan membiarkanku melahirkan anak ini dengan selamat, kan? Bo Xiaoqing, mari kita saling memberi sedikit rasa hormat. Tidak, aku tidak ingin kehilanganmu. Yang kau inginkan bukanlah aku, tetapi anak ini. Aku pasti sudah gila. Yang kucintai jelas-jelas Gu Yu. Mengapa aku begitu peduli pada Yuner? Aar. Bo Xiaoqing, jika engkau menyentuhku lagi, kau akan menerima kabar buruk tentang keguguranku besok. Jangan, Yuner, jangan gegabah. Aku tidak akan memaksamu lagi, oke? Yuner, sebelum kau pergi, bolehkah aku menyentuh anak kita sekali lagi? Jangan kau kira dengan bersikap lembut, kau bisa meluluhkan hati. Kau salah besar. Yuner, aku tahu aku salah. Demi anak ini, aku bersedia mengubah segalanya. Baiklah, Yuner. Pergi. Jangan sentuh aku. Aku salah. Kumohon jangan pergi. Bo Xiaoqing, aku tidak mencintaimu lagi. Kau seperti ini hanya membuatku semakin merendahkanmu. Yang aku suka adalah pria tampan yang dulu berdiri di bawah pohon memainkan seruling giok. Tapi dia sudah mati di hatiku. Kau, bukan dia. Yuner. Xiaoqing, kau milikku, selamanya milik. Aku tidak akan membiarkan Guyun merebutmu. Mu, yang kau mencariku? Tuanmu, aku hamil. Kita harus menjaga jarak. Tuanmu, aku hamil. Sebaiknya kita menjaga jarak. Apa maksudmu? Aku tabibmu. Menjaga jarak apa? Aku sudah berjanji pada Xiaoqing untuk melahirkan anak ini. Aku mencarimu, karena urusan Nona KR. Ada apa dengan KR? Hari ini aku datang ke rumah gubernur untuk mengantar beberapa barang, tapi aku tidak menemukannya. Kudengar dari orang-orang di rumah bordir, Nona KR tidak datang beberapa hari ini. Dalam perjalanan kemari, aku bertemu pelayan restoran Chanlu. Dia terlihat sangat panik, lalu memberiku ini, lihatlah. KR dalam bahaya. Semua gara-gara kakaknya si penjudi itu. Tenang dulu, biar aku pikirkan caranya. Adik, kumohon, kalau aku tidak dapat uang, rumah judi akan mengambil nyawaku. Keluarga kita akan berakhir. Kak, berhentilah berjudi. Ini terakhir kalinya aku membantumu, terakhir kali. Kudengar dari Liuan restoran Sinchun, kakak KR tiba-tiba meninggal. Kemarin. Meninggal? Lalu apa KR? Jangan khawatir dulu, KR seharusnya baik-baik saja. Aku akan meminta bantuan kantor gubernur untuk mencarinya. Jangan cemas dulu, tunggu kabarku.
Buyun, kau ke sini untuk bertemu diam-diam denganmu yang... Lepaskan aku. Urusan pribadiku bukan urusanmu. Kau. Yunar, ibu menyiapkan sup penguat tubuh untukmu, meminta tabib untuk memeriksa kesehatanmu, juga memberimu penguat kandungan. Ikut aku pulang. Kenapa tanganmu dingin sekali? Kenapa engkau tidak bertanya pada dirimu? Apa maksudmu? Kurang darah. Ku dengar penawar untuk nyonya dikurung di penjara bawah tanah. Penjaga bilang padaku, gadis itu rela menjadi penawar untuk ditukar dengan uang. Katanya, untuk membayar hutang judi kakaknya. Penawar yang mereka bicarakan, mungkinkah Beraninya membicarakan nyonya, akan kupotong lidah kalian. Mereka hanya 2 pelayan, tidak perlu mempersulit mereka. Xiao Cui, bantu aku kembali ke pavilion Yun Sheng. Nanti kembali lagi, sapu tanganku hilang. Aku ingin mencarinya. Baiklah, pelan-pelan, Anda sedang hamil. Jika terjadi sesuatu, hamba tidak bisa menanggungnya. Xiao Cui, pergi ke rumah bordir dan sampaikan sapu tangan yang hilang sudah ditemukan di kediaman Bo. Katakan pada mereka untuk tidak mencarinya lagi. Baik. Demi kakakmu yang tidak berguna itu, kau rela mengorbankan nyawamu sendiri. Apalagi, dia sudah mati. Tunggu saja. Malam ini, aku akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Hanya saja, penjara bawah tanah ini, bagaimana cara masuknya? Selir, Nyonya Besar memanggil Anda. Baiklah. Yun kemarilah, duduk di samping ibu. Sudah beberapa hari tidak bertemu, kakak terlihat sehat. Sepertinya, resep dokter itu sangat manjur. Terima kasih atas perhatian adik. Bagaimana kabarmu di tempat bordir? Yun ibu meminta dapur membuatkan sup makanan laut untukmu, untuk menyehatkanmu. Xiao Cui, bawakan sup dari dapur. Ibu, beberapa hari ini aku merasa kurang enak badan. Aku tidak ingin makan yang terlalu berat. Apa kau baik-baik saja? Panggilkan tabib. Shao-King, aku ingin kembali ke kamar untuk beristirahat. Kalau begitu aku akan mengantarmu. Hanya karena hamil, perlukah bersikap manja seperti itu? Kamu tidak bisa hamil. Yunar akan melahirkan untukmu. Bukankah seharusnya kamu bersyukur? Ibu, aku juga kurang sehat. Guyu. Jangan berpura-pura di depanku. Jangan berpikir karena Shao-King menyukaimu, kamu bisa memonopolinya. Biarkan dia lebih menyayangi Yun kamu tidak akan rugi apa-apa. Ibu benar, aku mengingatnya. Saat kamu sakit, Yun mempertaruhkan nyawanya untukmu. Jangan berniat jahat padanya. Aku tidak berani. Nanti setelah beberapa waktu, kehamilan Yun stabil, dia akan diangkat menjadi istri kedua. Apa kamu keberatan? Aku tidak keberatan. Jangan tidak puas. Jangan lupa, saat anak itu lahir, dia akan memanggilmu ibu. Ibu benar. Pergilah, melihatmu membuatku kesal. Pergi, beritahu ibu. Suruh dia segera mengaturnya. Baik. Guyun, kau membuatku sengsara di rumah keluarga Bo, maka aku akan membuatmu menderita.
Tuan Bo, tenang saja, Nyonya baik-baik saja. Ini hanya masa kehamilan yang normal. Dia makan malam sangat sedikit. Bagaimana kalau tabib meresepkan obat penguat kandungan? Resep obat penguat kandungan Nyonya sudah aku lihat sangat bagus, tidak perlu diresepkan lagi. Mual muntah, tahan beberapa hari lagi. Setelah 3 bulan, tidak akan ada lagi. Nafsu makan juga akan berangsur membaik. 3 bulan? 3 bulan? Hampir semua ibu hamil mengalaminya. Jadi, Tuan Bo, jangan terlalu khawatir. Dengan aku baru 1 bulan lebih, kok bisa 3 bulan? Jangan-jangan anak ini bukan anakku. Anakmu yang... Bo Shaoqing, jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Aku tidak punya hutang padamu. Kau bahkan tidak bisa menjelaskan tentang anak ini, masih berani bilang tidak punya hutang padaku. Tabib Chen salah memeriksa. Anak ini baru 1 bulan lebih, tapi dia bilang 3 bulan. Jelas kemampuan medisnya biasa saja. Kalau ada lain kali, panggil Mu Yang saja. Guyun, kau sudah hamil, masih memikirkan Mu Yang. Terserah kau. Kalau kau tidak menginginkan anak ini, akan kugugurkan sekarang juga. Jangan coba-coba memancingku dengan anak ini. Anak ini bisa kuinginkan, bisa juga tidak kuinginkan. Apa maksudmu? Kalau tidak betah, kembali saja ke tempat bordir. Jangan mengganggu di sini. Shaoqing, kau gila? Hamba bertemu Nyonya. Badanku kurang sehat, aku ingin melihat obatku di penjara bawah tanah. Badanku kurang enak, aku ingin melihat obatku di penjara bawah tanah. Ini sepertinya tidak pantas. Tuan Shaoqing sudah berpesan, tanpa perintahnya tidak diizinkan. Aku ini nyonya muda. Apa aku akan membunuh obat untukku? Aku ini nyonya muda. Apa aku akan membunuh obat untukku? Ini diberikan Shaoqing padaku. Boleh masuk sekarang? Baik. Ke R. Jangan mendekat. Ini aku. Kak Yun, kenapa kamu datang? Dasar gadis bodoh. Kenapa engkau menyia-nyiakan dirimu seperti ini? Semua ini demi kakakku, demi meneruskan keturunan keluarga. Kakakmu sudah meninggal. Hah? Bagaimana mungkin? Begini, dengarkan aku. Aku akan menyelamatkanmu. Kau dan Li Yuan pergi ke ibu kota. Jangan pernah kembali lagi. Begini, dengarkan aku. Aku akan menyelamatkanmu. Kau dan Li Yuan ke ibu kota. Jangan pernah kembali. Bagaimana? Tapi kalau kau membebaskanku, apa Shaoqing akan menghukummu? Pikirkan saja nanti. Ayo. Minggir. Minggir. Lihat siapa yang berani menghentikanku. Maaf, Nyonya, tapi ini tidak pantas. Anda boleh pergi, tapi wanita ini harus tinggal. Aku sedang sakit parah. Aku mau cari tabib untuk memberiku obat sekarang juga. Minggir. Kau tahu betapa Shaoqing mencintaiku? Jika engkau menyakitiku sedikit saja, apa kau bisa menanggung akibatnya? Guyun, akhirnya kau tetap tidak bisa menahan diri. Membebaskan obat UR, kau pantas mati. Aku khawatir sekali. Akhirnya datang juga. Ke R. Ingat kata-kataku, langsung pergi ke gerbang timur. Ada kereta kuda yang sudah disiapkan untukmu. 50 mil ke arah timur. Ada orang yang akan menjemput kalian di sana. Cepat pergi.
Apa yang kau lakukan? Kau masih ingin kembali. Kau telah melepaskan obat Guyu, mana mungkin Shao King melepaskanmu? Mu Yang, aku tidak bisa pergi denganmu. Ini melanggar aturan. Aturan apa? Aku hanya ingin kau tetap hidup. Aku tahu, jangan bicara lagi. Aku tidak bisa merepotkanmu. Kau pikir Shao King akan melepaskanmu karena anak di perutmu? Jangan lupa, dia sama sekali tidak mencintai. Bahkan Shao King tidak akan melindungimu, apalagi orang lain. Guyu malah lebih menginginkan nyawamu. Kapan Nyonya Besarku pernah memihakmu? Tidak ada seorang pun yang akan peduli padamu, kecuali aku. Aku tahu, Mu Yang. Tapi aku tidak bisa pergi denganmu. Kumohon, demi aku. Aku tahu, kau sudah lama tidak mencintai Shao King, kan? Lalu kenapa engkau masih di sini, menunggu dia mengambil nyawamu? Aku. Ikutlah denganku. Aku akan selalu melindungimu, tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Tapi aku tidak bisa melibatkanmu. Kau tidak seharusnya lagi menjadi bahan gunjingan orang. Yuner, aku menyukaimu, apa kau tidak tahu? Aku tahu. Makanya aku tidak bisa menghancurkanmu. Hatiku padamu, dengan kecerdasanmu, kau seharusnya sudah tahu. Aku akan baik padamu dan anakmu. Apa kau tidak percaya padaku? Aku percaya padamu, Mu Yang. Aku percaya. Tapi aku tidak ingin melibatkanmu. Jangan menangis. Aku tidak akan pernah membuatmu menangis lagi. Jangan menangis. Aku tidak akan pernah membuatmu menangis lagi. Kalian berdua sedang apa? Mau kemana? Aku mau kembali ke rumah bordir. Kembali ke rumah bordir? Atau kembali ke rumah kekasihmu? Bo Shao King, apa yang kau lakukan? Aku orang kepercayaan gubernur. Kau hanya kerabat gubernur. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai saingan. Kemari. Bo Shao King, kau tidak mungkin sepicik ini. Ingin menyakiti seorang wanita, kan? Minggir. Penjaga, tangkap pasangan ini, bawa ke pengadilan. Tangkap pasangan hina ini, bawa mereka ke pengadilan. Shao King, bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan kembali denganmu. Guyun, bagaimana kau bisa mempercayai janji-janji pria liar ini? Itu semua omong kosong. Hanya janjimu yang omong kosong. Jangan tertipu olehnya. Semua yang dia katakan adalah kebohongan. Orang ini bukan orang baik. Yuner, akhirnya engkau mengerti. Shao King telah menjebak kita. Dia sengaja melepaskanmu agar bisa menangkap kita. Shao King, kumohon, kau sudah berjanji padaku, kau bilang akan melepaskanku. Kumohon lepaskan kami, ya? Kita lihat siapa yang bisa pergi dari sini hari ini. Jangan memohon padanya. Dia ingin membuatmu menderita. Aku tidak mengizinkannya. Bo Shao King, hari ini aku bertekad membawanya pergi. Kau bisa apa? Mu Yang, kamu cuma tabib kecil. Berani melawan keluarga Bu? Yuner, ayo pergi. Aku mau lihat apa? Bo Shao King, berani mengambil nyawaku? Mu Yang, Bo Shao King, kau gila. Tangkap dia. Yang mau menyentuhnya harus melewatiku dulu. Bo Shao King, asal aku masih hidup, aku tak izinkan siapapun menyakitinya. Bagimu, dia hanyalah seekor semut. Tapi bagiku, dia segalanya. Kau gila? Pulang denganku. Bo Shao King, kita tidak bisa kembali lagi. Bebaskan dia sekarang, atau bunuh aku. Jika kau berani mati,
Aku akan membunuhnya sekarang. Bo Shaoqing, ku tidak mencintaimu lagi. Kenapa engkau tidak bisa melepaskanku? Aku tidak main-main. Aku akan kembali. Aku bersedia kembali untuk menjadi obat Guyu. Lepaskan dia. Saya tidak tahu Anda datang dan menyambut Anda. Mohon dimaafkan. Di kediaman ini, di mana Bo Shaoqing? Saya orangnya. Ada keperluan apa Anda mencari saya? Ku dengar utaramu, selatan Shaoqing. Aku dan tuanmu Guyang sangat akrab. Jadi ingin melihat sendiri, Shaoqing dikenal bersahabat dengan Muku seperti apa orangnya. Sekalian menyelidiki kasus. Menyelidiki kasus? Menyelidiki siapa? Kantor gubernur menyelidiki kasus. Yang diselidiki adalah kau. Tuan Bo, lama tidak bertemu. Kenapa engkau? Salam hormat pangeranmu. Kau? Pangeran Muku? Shaoqing, setelah sekian lama, kau sudah melupakanku? Sebelumnya, saya tidak tahu identitas Anda sebagai pangeran. Mohon maaf atas segala kesalahanku. Shaoqing, kata-katamu itu salah. Kau membuatku terdengar. Seperti menyalahgunakan kekuasaanku. Jika engkau tidak menyalahgunakan kekuasaanmu, lalu apa tujuanmu mencariku? Shaoqing, kau telah membunuh kakak KR, menculik KR, menjadikannya kelinci percobaan. Atas perbuatanmu yang keji ini, aku tidak bisa tinggal diam. Muyang, ini urusan keluargaku, apa urusanmu? Tanah tempatmu berpijak adalah milik keluargaku. Menurutmu, apa aku harus ikut campur? Dan jangan memanggilku dengan begitu akrab. Muyang adalah panggilan sayang dari tunanganku untukku. Kau tidak pantas. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Pangeranmu. Semua ini terjadi karena saya, bukan salah Shaoqing. Guyu. Kalau bukan karena kamu, Yun-Er tidak akan menderita seperti ini. Pangeranmu, kumohon, bebaskan suamiku, biar aku yang menanggung semua ini, bolehkah? Kau pikir aku akan melepaskanmu? Pengawal, bawa dia juga. Ini semua bukan salah. Yun-Er, apapun yang terjadi, hadapi aku, jangan libatkan dia. Urusan keluarga Bo sudah kuselesaikan. Aku akan membawamu keluar dan merawatmu dengan baik. Yun-Er, kakak, kumohon, aku tahu aku salah. Kumohon minta pangeranmu untuk membebaskan Shaoqing. Kumohon. Guyu, sampai sekarang kau masih ingin memohon? Kau pikir hatiku terbuat dari tanah liat? Seharusnya aku tidak merebut lukisan kekasih masa kecilmu. Seharusnya aku tidak merebut kekasih hatimu. Aku egois. Aku memanfaatkan tubuhku yang lemah untuk membuat ibu selalu memihak. Merebut kasih, sayang yang seharusnya engkau dapatkan. 3 tahun yang lalu, ku yang mendorongmu ke air. Aku yang memberitahu Shaoqing bahwa penyakit jantungku dipicu oleh kejadian itu. Aku yang meminta dokter untuk mengambil darahmu. Aku yang memberitahu ibu bahwa engkau hamil 3 bulan. Semuanya salahku, tapi kumohon bebaskan mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Yun-Er, apa yang kau bicarakan? Hatimu begitu baik. Bagaimana mungkin kau melakukan hal seperti ini? Shaoqing, maafkan aku hanya terlalu mencintaimu. Aku tidak ingin melihatmu menikahi Guyun. Aku egois dan ingin memilikimu. Ternyata, orang yang kucintai dulu
adalah Yun-er, bukan engkau. Bo Shaoqing. Aku benar-benar buta. Aku menyesal mencintaimu. Kau tidak pantas. Ada satu hal lagi yang belum kukatakan padamu. Ingin dengar? Saat Yun-er jatuh ke air dan engkau diserang di gunung, hampir kehilangan nyawamu. Kau pikir siapa yang menyelamatkanmu? Waktu Guyu jatuh ke air, kau diserang di gunung dan hampir kehilangan nyawamu. Kau pikir siapa yang menyelamatkanmu? Guyun. Dia berlutut di depan gerbang tabib sakti, memohon selama 3 hari 3 malam untuk mendapatkan obat yang menyelamatkanmu. Saat itu aku mulai menyukainya, tapi aku tidak menyangka cinta yang dia perjuangkan dengan nyawanya tidak berharga di matamu. Yun-er. Seumur hidupku, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti dia lagi. Bercerailah, aku akan menikahinya. Yun-er, semua kebaikanmu padaku baru aku sadari. Sebenarnya aku Tidak perlu dijelaskan lagi. Perasaanku padamu sudah lama berakhir di penjara setelah semangkuk obat penggugur kandungan itu. apa yang telah aku lakukan? Bo Shaoqing, mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Yun-er, semua hutangku padamu akan kubayar di kehidupan selanjutnya. Nyonya, kau tahu, demi kakakmu Bo Shaoqing mengambil jantungnya untuk dijadikan obat. Lalu bagaimana dengan Guyu? Nyonya Bo sudah sembuh, lalu tinggal di vihara. Katanya ia akan meninggalkan kehidupan duniawi. Bisa dibilang kisah yang indah. Mana bisa menandingi kisah cintamu dan pangeranmu yang membuat iri. Mendengar kisahnya sekarang, cinta Bo Shaoqing hanyalah lelucon. Jam berapa ini? Kenapa belum menghadiri sidang pagi? Menghadiri sidang pagi apa? Siapa yang lebih penting daripada putriku yang akan segera melahirkan? Besok aku akan mengundurkan diri. Setelah kau melahirkan, kita ke padang rumput untuk menggembalakan ternak. Memilikimu seumur hidup ini adalah kebahagiaanku.